pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari bersama-sama angkat suaramu kepada Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sembah namanya pagi hari ini. Tinggikan namanya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Haleluya.
kita berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan dan saya akan membacakan sebuah ayat bagi kita bisa dikasih Tuhan dalam kitab 1 Raja ayat 17. Kisah di mana janda di Sarfat memberikan makanan terakhirnya kepada hamba Tuhan yaitu Elia. Saudara dikasih tahu ini tidak gampang makanan terakhirnya diberikan kepada hamba Tuhan, tapi ini sebuah komitmen yang luar biasa berikan kepada hamba Tuhan. Mungkin setelah diberikan kepada hamba Tuhan ini mungkin dia sudah mati, ini makan terakhir. Tapi apa yang buat janda ini mengambil keputusan pada waktu Elia bilang, berikanlah makananmu itu, kamu tidak akan mati. Saya percaya bahwa Allah akan sanggup menggantikannya. Apa yang terjadi bisa dikasih Tuhan? Janda ini mengambil keputusan untuk berikan makanan terakhirnya bagi hamba Tuhan. Pada waktu dia berikan, Alkitab mengatakannya Tuhan menggantikannya dengan berlipat-lipat. Para dia tidak akan mati. Saya beritahu kalau bisa dikasih Tuhan bahwa kalau kita baca di Alkitab bahwa janda di Sarfat ini adalah musuh bangsa Israel, orang asing. Tapi justru Tuhan memakai musuh untuk memberkati para hamba Tuhan. Hal yang sama saya beritahu saudara pagi hari Tuhan. Tuhan bisa berpakai siapapun untuk memberkati saudara. Tuhan punya 1000 cara, punya banyak cara untuk memberkati saya dan saudara pagi hari ini. Mari yang akan bersembahan, saya akan berdoa bersama saudara. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong kami Tuhan. Tuhan memakai siapa saja untuk memberkati kami Tuhan. Kami percaya pada waktu kami mengambil tindakan untuk memberi Tuhan, maka Allah membuka tingkap-tingkap lagi memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ajari kami Tuhan supaya kami terus bergantung kepada Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaatmu, berkati setiap pekerjaan rumah tangga, apa saja dikerjakan oleh tangan karena mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku lemah, kau angkat hidupku.
bersaksi bagaimana Tuhan memberkati hidup saya dalam musim pandemi ini. Dulunya saya adalah seorang yang penakut. Saya suka khawatir soal masa depan, soal keuangan, dan saya suka mengeluh. Setelah saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubah hidup saya menjadi seorang yang pemberani, dan saya tidak takut lagi akan apapun yang terjadi dalam hidup saya, karena saya tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Semenjak saya ikut Tuhan, saya diubahkan menjadi seorang yang pemberani, yang tidak lagi khawatir soal hidup saya, karena saya tahu Tuhan ada bersama saya, dan saya sudah melihat banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan di tempat kerja saya adalah pegawai baru di sana. Saya baru bekerja 5 bulan, dan teman-teman saya sudah bekerja lama di sana. Di musim pandemi ini, tempat kerja saya juga terkena dampak COVID, seperti banyaknya perusahaan di luar sana yang kita tahu keuangannya sedang menurun, dan bos saya mengambil keputusan untuk merumahkan beberapa karyawan, dan setelah bos saya mengumumkan nama-namanya, ternyata di sana nama saya tidak termasuk di sana, dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Ternyata Tuhan itu sayang sama saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya di masa-masa sulit. Kemudian saya sadar ternyata janji Tuhan tuh ya dan amin. Ketika kita setia mengembalikan persepuluhan dan setia memberi bagi pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan itu menyatakan janjinya. Maka Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan saya, dan Tuhan sanggup memelihara kehidupan saya. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami senang sekali berjumpa lagi dengan saudara ini minggu pertama di bulan Juni. Haleluya. Ya, kita bersyukur semua hari demi hari berjalan dengan sangat baik, dan kita bisa ada di bulan ini, di pertengahan tahun ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini saya melanjutkan seri saya dari 2 minggu sebelumnya, yaitu sikap yang benar di tengah krisis. Jadi hari ini saya mau fokus dengan saudara mengenai ubahlah pengeluhan dengan ucapan syukur, ya. Ubahlah pengeluhan dengan ucapan syukur. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, berkati setiap kami dimanapun kami berada hari ini. Kami perlu hikmat Tuhan, perlu pertolongan Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memahami, mengerti dengan jelas kebenaran firman yang disampaikan, supaya firman itu mengubahkan kami, menolong kami untuk makin hari menjadi makin sama seperti Yesus. Berkati supaya kami diberkati. Kami fokus kepada Tuhan, fokus kepada kebenaran-Mu, dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Siap di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, bagi ibu saudara, ya, fokus saya hari ini adalah mengenai ubahlah pengeluhan dengan ucapan syukur. Di dalam Bilangan 13, 17, 18 kita nanti akan baca beberapa ayat dari Bilangan 13 dan 14. Di sana dikatakan bahwa Allah memerintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi Allah perintahkan Musa untuk memilih satu orang mewakili suku mereka. Jadi ada 12 orang dari 12 suku tersebut untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Dan Alkitab mencatat mereka mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Saudara perhatikan pasal 13 ayat 17-18 di sana dikatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amati-amatilah bagaimana keadaan negeri itu.
Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan ayat 25, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian itu. Nah, saudara perhatikan, ya, mereka pulang dari pengintaian setelah mengintai selama 40 hari, ya. Tapi mereka kembali dengan kesimpulan atau berita yang berbeda. Perhatikan di ayat 28, hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ya. Tapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Jadi ada dua kelompok di sini, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengintai tanah Kanaan, daerah yang sama, lokasi yang sama, tempat yang sama, tetapi mereka pulang dengan hasil yang berbeda. Dua kelompok yang satu kelompok adalah 10 orang, 10 pengintai, dan kelompok yang lain adalah Kaleb dan Yosua. Di ayat 31 sampai 33, Kaleb dan Yosua berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, nah perhatikan ini, sekali lagi 10 pengintai, mereka berkata seperti ini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, itu adalah sikap daripada 10 orang pengintai. Mereka bilang, Musa, bahaya besar buat kita ini. Orang-orangnya besar seperti raksasa, kita seperti belalang, kita akan ditelan habis oleh mereka. Tetapi saudara perhatikan, Kaleb dan Yosua punya sikap yang berbeda. Padahal mereka mengintai tanah yang sama, daerah yang sama, orang yang sama. Di ayat 30 pasal 13, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb berkata, no, kita akan mengalahkannya, tidak usah takut. Kemudian Yosua dan Kaleb berkata lagi di pasal 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Perhatikan, kebalikan daripada berita yang disampaikan 10 pengintai tadi. Mereka berkata, kita yang akan ditelan habis. Tapi kalau Yosua berkata, no, kita yang akan melawan mereka. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, they are bread for us. Mereka adalah roti bagi kami. Ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka kembali dengan berita yang berbeda. Ya, 10 pengintai bilang tidak mungkin, tapi kalau dari sudah, oh pasti, kita pasti bisa mengalahkan. 10 pengintai berkata kita akan ditelan habis. Kalau Yosua berkata, enggak, kita akan telan mereka. Mereka adalah roti bagi kita. Nah, saudara perhatikan, 10 pengintai, ya, mereka berkata, oh, daerahnya sulit, daerahnya sukar. Tapi kalau Yosua berkata, no, daerah itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Daerah itu sangat baik bagi kita. Musa, mari kita masuk menduduki negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ini baik-baik. Saudara dan saya akan menjadi sama seperti apa yang kita keluhkan. Kita akan menjadi sama seperti apa yang kita keluhkan. Ya, 10 orang pengintai ini mereka telah mempengaruhi pemikiran daripada bangsa Israel yang lain dan berkata, kita akan mati, kita akan ditelan habis.
kita tidak mungkin masuk negeri itu. Itu sebabnya di ayat 2 pasal 14 mereka berkata, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mereka bilang, lebih baik mati di sini saja atau di Mesir daripada mati di tanah sana, tanah Kanaan. Mereka tidak punya pandangan jauh ke depan mengenai apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kehidupan mereka dikuasai dengan pengeluhan, bersungut-sungut. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi buat saudara, bahwa kita akan menjadi sama seperti apa yang kita keluhkan. Nah, bangsa Israel dari 10 pengintai ini mereka berkata, kita akan mati dan lebih baik kita mati di tanah Mesir. Mereka bersungut-sungut kepada Allah dan kepada Musa. Di ayat 27-28 pasal 14, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku, kata Tuhan. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan, kita akan menjadi sama seperti yang kita keluhkan. Tuhan bilang, seperti yang kamu keluhkan di hadapanku, demikianlah akan aku lakukan kepadamu. Mereka mengeluhkan, kami mati, kami telah habis. Tuhan bilang, oke, I will do it. Saya melakukan persis seperti apa yang kalian keluhkan. Dengan kata lain, kita akan menjadi sama seperti yang kita keluhkan. Jadi saudara perhatikan, ya, hasilnya. Mari kita perhatikan. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Apa yang terjadi pada Kaleb dan Yosua? Ya, di ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memiliki. Ayat 30, bahwasanya kamu tidak akan masuk negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diambil, kecuali, dengarkan baik-baik, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kecuali mereka yang akan masuk tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mengeluhkan sesuatu, hati-hati. Apa yang kita keluhkan, kita akan menjadi sama seperti itu. Kalau kita tiap hari mengeluhkan, oh saya kurang, maka jadilah itu, kita akan kurang. Kalau setiap hari kita keluhkan, saya miskin, Alkitab mencatat, saudara akan menjadi sama seperti apa yang kamu keluhkan. Saudara akan miskin. Kalau saudara berkata, aduh aku sakit, tidak sembuh, sulit buat sembuh, akan jadi sama seperti apa yang kamu keluhkan. Kalau setiap hari saudara berkata, saya ini tidak pintar, saya bodoh, saya tidak seperti yang lain, maka saudara akan jadi sama seperti yang saudara keluhkan. Kalau saudara tiap hari mengeluhkan, mengapa yang lain dipromosikan, mengapa saya tidak? Mengapa mereka lebih baik dari saya? Mengapa saya tidak dipromosikan? Tuhan, apa yang salah dengan saya? Mengapa saya tidak diberkati? Tolong dengar, kalau itu yang saudara keluhkan tiap hari, maka saudara akan menjadi seperti apa yang saudara keluhkan. Jadi saudara perhatikan, ya, apa yang kita keluhkan, Alkitab mencatat Allah mendengar, ya. Kalau saudara perhatikan ayat 27, berapa lama lagi umat yang jahat tidak akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Mungkin tidak ada yang mendengarkan keluhan saudara. Mungkin saudara ada di dalam kamar, kemudian saudara mengeluhkan tentang diri saudara, mengeluhkan tentang masa depan saudara, mengeluhkan tentang kekurangan saudara, mengeluhkan tentang sakit penyakit saudara, dan saudara berkata, Tuhan, mengapa saya tidak diberkati? Saya miskin, saya tidak punya apa-apa, mengapa saya di PHK? Dan sebagainya. Saudara mengeluhkan, Tuhan lebih baik mati saja. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Kalau dengar, Tuhan mendengarkan keluhan saudara.
Dan Alkitab mencatat dia akan melakukan persis seperti apa yang kamu keluhkan. Jadi kalau kita mau sesuatu yang positif terjadi kepada kita, kalau kita mau berkat, maka stoplah mengeluh. Kalau kita mau hidup kita diberkati, stoplah mengeluh. Kalau kita mau hidup kita disembuhkan dari sakit, stoplah mengeluh tentang sakit penyakit. Kalau kita mau hidup kita dicukupkan oleh Tuhan, stoplah mengeluh tentang kekurangan demi kekurangan. Ya. Karena pengeluhan tidak akan menyelesaikan persoalan hidup saudara, justru akan memperburuk keadaan saudara. Berhentilah mengeluh. Dengan mengeluh, sebenarnya sudah pengeluhan itu dosa. Karena dengan mengeluh kita sedang bilang, Tuhan ini tidak sanggup pelihara saya, Tuhan tidak sanggup menjaga saya, Tuhan tidak sanggup mencukupkan saya, Tuhan tidak sanggup menyediakan semua yang saya perlukan, Tuhan tidak sanggup sebagai Allah. Dan itu adalah dosa. Berhentilah mengeluh tentang hidup saudara, tentang masa depan saudara, tentang hal-hal yang saudara alami hari ini. Berhentilah. Ya, saya menyampaikan 2 minggu yang lalu tentang Rasul Paulus. Pada waktu dia ada dalam penjara, dia punya alasan untuk mengeluh, tapi dia tidak memilih untuk melakukan itu. Dia ada di penjara karena dia melakukan kehendak Allah, tapi dia tidak mengeluh. Mungkin dia berkata, Tuhan, saya ini melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan biarkan keadaan saya seperti ini? Saya ini melakukan kehendak Allah, kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami situasi seperti ini? Rasul Paulus bisa saja mengeluh, tapi dia tidak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah dia menaikkan pujian syukur kepada Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat mujizat Tuhan terjadi. Saya mendorong saudara hari ini, di masa-masa krisis, jaga mulut saudara supaya tidak mengeluh. Jaga mulut saudara supaya saudara mulai berhenti berbicara tentang persoalan-persoalan hidup saudara. Nah, Alkitab mencatat begini saudara, dalam Markus pasal 11 ayat 24 berkata seperti ini. Ya, jika seorang mempunyai iman, maka pada waktu dia berkata kepada gunung ini, maka gunung ini akan beranjak. Yesus bilang, berkata kepada gunung ini akan beranjak. Banyak kali gunung persoalan-persoalan hidup kita tidak beranjak karena kita tidak berkata kepada gunung itu. Yang kita lakukan adalah kita justru berkata tentang gunung persoalan kita. Kita berbicara tentang gunung persoalan kita. Oh, masalah saya terlalu besar, masalah saya terlalu sulit. Tidak ada orang yang punya masalah seperti saya. Oh, masalah saya terlalu parah. Ya, kamu tidak bisa mengalami seperti apa yang saya alami. Terlalu sulit, terlalu sukar. Tidak ada lagi yang peduli dengan saya. Sakit saya terlalu parah, tidak mungkin disembuhkan. Orang yang mengkhianati saya, menyulitkan saya, terlalu sakit. Saudara banyak berbicara tentang persoalan. Setiap kali bertemu dengan orang, yang saudara lakukan adalah berbicara tentang persoalan hidup saudara, tentang gunung-gunung masalah saudara. Tuhan perintahkan kita untuk tidak melakukan itu. Yang Tuhan perintahkan adalah speak to your mountain. Berbicaralah kepada gunung saudara dengan otoritas, bukan tentang gunung persoalan saudara, tetapi berbicara kepada gunung persoalan saudara. Hai gunung persoalanku, dengan iman aku katakan, pindah, berhenti, terselesaikan di dalam nama Yesus. Gunakan otoritas perkataan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhentilah untuk berbicara tentang gunung persoalanmu dan mulailah berbicara kepada gunung persoalan. Ya. Nah, hari ini saya menolong saudara, berhentilah mengeluh. Karena kalau orang mengeluh tentang apa yang dia tidak punya, apa yang dia tidak miliki, nah saudara perhatikan bangsa Israel, hari-hari hidup mereka sendiri penuh dengan pengeluhan. Ya. Pada waktu mereka tidak punya daging, mereka mengeluh, wah di Mesir banyak daging. Kemudian Tuhan kirim daging. Mereka tiap hari makan burung puyuh secara gratis. Mereka tidak harus tangkap, ya, maksudnya tidak harus berburu. Saya masih ingat waktu saya masih kecil,
berburu burung puyuh itu sulit, saudara, karena burung puyuh itu lari cepat masuk lubang-lubang tanah dan lubang-lubang batu, itu sulit untuk mendapatkan. Tapi bangsa Israel tiap hari dikirim burung puyuh oleh Tuhan, mereka makan dengan lahap, ya. Itu pun masih mengeluh. Kemudian mereka bergumul tentang roti. Tuhan kirim mana dari surga. Setiap hari Tuhan kirim. Tapi itu pun mereka masih mengeluh. Nah, saudara, saya mau mendorong saudara hari, sebelum saudara mengeluh tentang tidak punya apa-apa, pikirkanlah tentang orang yang di jalan yang meminta-minta, yang untuk makan hari ini sulit. Hari ini saya beritahu saudara, kalau saudara mungkin sedang mengeluh hari ini tentang pasanganmu, mengeluh tentang istrimu, mengeluh tentang suamimu, aduh, suami saya kok gini, istri saya kok gini, saudara mengeluh dan sebagainya. Saya beritahu saudara, pikirkanlah tentang orang yang hari ini sedang berdoa minta kepada Allah supaya punya pasangan hidup dan belum dapat hari ini pasangan hidupnya. Jadi kalau saudara sudah diberikan pasangan hidup, jangan mengeluh terus. Bersyukurlah, ya, berterima kasihlah kepada Tuhan baik dan buruknya. Hari ini kalau saudara mengeluh tentang anak-anak saudara dan saudara tuh, anak-anakku aduh bikin pusing kepala, anak-anak saya aduh bikin jantung mau copot, anak-anakku seperti bikin saya mau mati lebih cepat. Stop mengeluh tentang anak-anakmu. Sebelum saudara mengeluh tentang anak-anak saudara, pikirkanlah ada orang-orang di luar sana yang berdoa, bergumul bertahun-tahun untuk punya anak. Saya sudah bertemu dengan beberapa pasangan suami istri 10 tahun berdoa tidak punya anak, ya. Ada yang sudah 15 tahun berdoa tidak punya anak. Dan kalau saudara dianugerahi Allah dengan anak, bersyukurlah untuk anak-anak tersebut. Jangan mengeluh tentang keadaan mereka. Kalau saudara mengeluh tentang makan minum saudara tiap hari, kemudian saudara berkata, kok ini lagi, makan ini lagi. Pikirkanlah tentang orang-orang di luar sana yang hanya mau makan nasi aja susahnya bukan main. Mereka berdoa supaya bisa makan. Tiap hari mereka bergumul, ya. Kita mungkin tiap hari berkata, aduh hari ini makan apa ya? Makan apa ya hari ini? Tapi ada banyak orang di luar sana, mereka justru bertanya, hari ini bisa makan atau tidak? Karena untuk makan sulit buat mereka. Sebelum saudara mengeluh tentang pakaian saudara, saudara berkata, aduh kok bajunya ini saja. Kadang kalau mau ke gereja pun malas karena tidak punya baju, sudah berpikir, aduh kok saya tidak punya baju, tidak ada baju baru, tidak ada sepatu baru. Kemudian saya memutuskan tidak ke gereja, tidak beribadah. Nah sekarang ibadah online saja, tinggal duduk di kamar, dengar khotbah, ikut ibadah, masih juga malas. Alasan apa lagi? Nah sebelum saudara mengeluh tentang pakaian, saudara pikirkan orang-orang di luar sana. Dengan satu baju, satu celana, mereka bertahan. Pikirkanlah, sebelum saudara mengeluh tentang hidup saudara, pikirkanlah tentang orang-orang yang meninggal terlalu cepat. Kalau saudara masih hidup hari ini, itu anugerah dari Tuhan. Jangan mengeluh. Dan saya beritahu saudara hari ini, kalau saudara hidup hari ini, itu mujizat terbesar bagi saudara. Kalau saudara masih menikmati hidup hari ini, itu mujizat terbesar bagi saudara. Kalau saudara masih bernapas hari ini, itu mujizat terbesar bagi saudara. Stop mengeluh. Saya percaya, kalau nafas hidup adalah mujizat terbesar, maka mujizat-mujizat yang lain Tuhan akan bawa dalam hidup saudara. Berhentilah mengeluh dan mulailah mengucap syukur. Kalau hari ini saudara mengeluh tentang pekerjaan saudara dan saudara berkata, aduh capek, aduh susah sekali pekerjaan ini, maka saya mau saudara pikirkan, ada orang yang keluar masuk perusahaan pakai dasi, baju rapi,
setumpuk surat-surat resmi di tasnya dengan beberapa map yang berisi jasa, kelakuan baik dan segala macam. Mereka masuk keluar kantor untuk lamar pekerjaan dan ditolak sana sini. Kalau saudara memiliki pekerjaan, bersyukurlah itu. Jangan mengeluh tentang pekerjaan saudara. Syukurilah pekerjaan saudara. Berhentilah mengeluh. Ubah sikap saudara. Ubahlah sikap saudara. Belajarlah bersyukur. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam segala hal. Bersyukurlah senantiasa. Jadi pada waktu Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit, krisis dalam hidup saudara, jangan mengeluh. Ubahlah sikap pengeluhan itu dengan ucapan syukur. Para ahli psikologi mengatakan seperti ini. Sikap bersyukur adalah emosi yang tersehat. Bahkan seorang pakar stres bernama Hans berkata seperti ini. Sikap bersyukur menghasilkan energi emosional lebih daripada sikap yang lain dalam hidup ini. Artinya dengan belajar bersyukur akan membuat saudara jauh lebih sehat. Jadi kalau saudara mau umur panjang, belajarlah bersyukur tiap hari. Tuhan, bangun pagi, Tuhan terima kasih buat napas hidup, Tuhan terima kasih buat hari, Tuhan terima kasih buat tempat tidur yang enak. Mungkin orang lain di sana tidak bisa tidur dengan nyaman, mereka tidur mungkin di tanah, di semen. Kita yang tidur tempat tidur yang empuk saja masih ngeluh, sudah ada AC masih ngeluh. Bersyukurlah kepada Tuhan, belajarlah bersyukur. Ya, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena begini saudara, setiap krisis yang terjadi, setiap krisis yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup saudara, dan reaksi kita itu menentukan manusia batinnya saudara. Kalau reaksimu negatif, maka ada yang salah dengan manusia batinnya saudara. Karena kita bilang apa yang keluar datang dari dalam. Kalau reaksimu positif, saya yakin hatimu pasti baik. Nah, saya bisa umpamakan seperti ini, ya. Ada 3 tipe orang dalam menghadapi krisis. Ada orang pertama tipe telur, orang kedua tipe wortel, ada orang yang ketiga tipe kopi. Tipe telur itu sebelum direbus, cangkang telur itu rentah, mudah pecah, ya, mudah retak. Tapi setelah direbus di air panas, setelah matang, maka saudara perhatikan, cangkang telur yang tadi rentan pecah itu menjadi keras. Ada banyak orang seperti ini. Ada orang-orang yang awalnya tidak kelihatan, yang seperti baik dan sebagainya, tapi setelah krisis terjadi mereka jadi kasar, jadi pendendam, jadi emosional, ya. Kata-katanya kasar dan sebagainya, melukai banyak orang. Ada orang-orang seperti itu, ya. Kemudian ada orang yang kedua, tipe wortel. Wortel itu sebelum direbus dengan air panas, dia keras. Tapi setelah direbus dengan air panas menjadi lembut dan lunak. Ada juga orang-orang seperti dalam menghadapi krisis. Pada waktu krisis datang, mereka yang sebelumnya keras menjadi lunak, tertutup. Mereka mengisolasi diri mereka, ya. Mereka jadi pendiam. Mereka tidak mau orang lain tahu tentang persoalan hidup mereka. Mereka menyimpan rapat-rapat, mereka tersakiti di dalam. Tapi ada juga orang yang ketiga, seperti kopi, yang sebelum direbus atau dicampur dengan air panas, kelihatannya tidak enak, pahit. Tapi pada waktu dicampur atau diseduh dengan air panas, direbus dengan air panas, kopi tadi akan mengeluarkan bau harum yang baik, bau harum yang enak, bau yang harum, kemudian mendatangkan rasa nikmat yang luar biasa bagi saudara yang suka kopi tentunya. Ya, jadilah orang-orang yang seperti ini pada waktu krisis datang. Ya, mereka tidak menjadi keras, mereka tidak, tapi mereka melebur di dalam krisis tersebut.
mereka merangkul krisis tersebut. Karena mereka percaya krisis adalah kesempatan. Krisis adalah pintu untuk melihat mujizat Tuhan. Krisis adalah pintu untuk mengalami pertumbuhan. Krisis adalah kesempatan untuk naik level. Mereka kemudian melebur di dalamnya. Karena mereka percaya krisis dapat mendatangkan keuntungan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, ya, mari rubah sikap kita bahwa krisis itu adalah kesempatan untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Itu sebabnya kata krisis dalam bahasa Mandarin itu artinya kesempatan, ya. Bukan masalah, bukan persoalan, tapi kesempatan. Nah, Saudara, ada sebuah kota di Alabama namanya kota Enterprise. Di tahun sebelumnya kota ini begitu terkenal dengan tanaman kapas. Ya, para penduduk di sana diberkati makmur luar biasa karena mereka bertani kapas. Kapas telah mendatangkan keuntungan luar biasa bagi mereka. Tapi pada tahun 1900-an tiba-tiba datanglah kumbang kapas menghantam tanaman kapas mereka. Sehingga saudara perhatikan, ya, seluruh tanaman kapas mereka habis dimakan oleh kumbang kapas. Tidak ada yang tersisa. Mereka mengalami keterpurukan, mereka mengalami kesedihan. Kemudian banyak mereka yang ada beberapa mereka yang bangkrut. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian mereka mencoba untuk mengolah tanah mereka untuk menanam kacang. Dan setelah mereka menanam kacang, sesuatu yang dahsyat terjadi. Saudara tahu? Ternyata setelah mereka menanam kacang, hasil panen kacang 10 kali lipat income-nya daripada waktu menanam kapas. Nah, saudara, mereka justru lebih mendapatkan banyak keuntungan setelah menanam kacang daripada menanam kapas. Kemudian di tengah kota mereka mendirikan sebuah monumen. Dan di tengah monumen itu ada mereka membangun sebuah patung namanya patung kumbang kapas. Nah, ini patung yang aneh, saudara, ya. Justru yang mereka bangun adalah patung kumbang kapas. Dan di bawah patung tersebut mereka menuliskan terima kasih kepada kumbang kapas yang telah mendatangkan kemakmuran bagi kota kami. Sesuatu yang sebelumnya mendatangkan kesulitan, krisis, keterpurukan, tapi justru pada akhirnya membawa berkah buat mereka. Jadi saudara perhatikan, krisis kalau saudara menyikapi dengan sikap hati yang positif, dengan ucapan syukur, maka siap-siaplah untuk terima mujizat dari Tuhan. Pada waktu murid-murid membawa 5 roti 2 ikan kepada Tuhan Yesus, dan mereka berkata, "Guru, hanya ini yang kami punya." Yesus tak bilang, "Aduh, kalian ini tidak tahu kerja. Kalian tahu dah ini berapa orang? 5.000 orang. Masa 5 roti 2 ikan cukup buat mereka? Ini buat 1 orang aja tidak cukup." Yesus tidak berkata itu. Tapi pada waktu mereka membawa 5 roti 2 ikan, Yesus tahu tidak cukup dan tidak mungkin akan cukup. Tapi apa Yesus lakukan? Secara akal manusia tidak mungkin cukup. Tapi Yesus lakukan, Alkitab mencatat, Yesus mengangkat roti dan ikan itu dan dia mengucap syukur kepada Allah. Dia tidak mengeluh, dia mengucap syukur kepada Allah. Dan Alkitab mencatat pelipat gandaan terjadi. Jadi hari ini saya mau bilang buat saudara, kalau saudara sedang mengalami kekurangan hari ini, ya, doakanlah dan naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan dan bukan pengeluhan. Tuhan, terima kasih, aku tahu Engkau dapat mencukupkan aku lebih daripada cukup di saat kekurangan. Nah, saudara, Tuhan menolong saudara, ya. Ingat ini baik-baik. Tidak akan pernah ada mujizat Yesus dapat memberi makan 5.000 orang, ya, hanya dengan 5 roti 2 ikan. Kalau tidak ada kesulitan, ya, kalau tidak ada kesulitan di mana hanya 5 roti 2 ikan dan harus memberi makan 5.000 orang, tidak akan ada mujizat laut terbelah jadi 2 kalau tidak ada krisis di depan laut di belakang pasukan Mesir. Pada waktu saudara mengalami krisis, saya beritahu saudara, itu kesempatan bagi saudara untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi hari ini, kalau krisis datang pada hidup kepada saudara, jangan berdoa, Tuhan apa lagi ini? Tuhan apa lagi ini? Tuhan mengapa ini terjadi? Kalau saya lagi, kenapa dengan yang lain? Tuhan, kenapa kekurangan? Kenapa sini PK? Kenapa ini? Stop mengeluh tentang itu. Tapi pada waktu krisis datang pada saudara, ubah doa saudara. Tuhan,
terima kasih. Aku percaya di balik krisis ini pasti ada mujizat luar biasa yang sedang menanti aku. Aku percaya di balik krisis ini aku akan menikmati tanah perjanjian yang penuh madu dan susu yang Tuhan sudah sediakan bagi. Aku percaya di balik krisis ini ada peningkatan, ada pemulihan, ada terobosan. Aku percaya di balik krisis ini ada promosi bagiku oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mengapa Tuhan membiarkan raksasa-raksasa itu ada di tanah perjanjian? Mengapa ada raksasa-raksasa Tuhan sediakan di tanah perjanjian? Supaya, perhatikan, raksasa-raksasa itu termasuk janji Allah bagi mereka. Di mana kalau sudah maksud saya termasuk rencana Allah, di mana Tuhan sekali lagi tidak membuat kesalahan dengan meninggalkan raksasa di sana. Tetapi itu baik bagi mereka untuk melatih bangsa Israel supaya tetap percaya kepada Allah, tetap berharap kepada Tuhan. Allah membiarkan raksasa di sana untuk membentuk mereka, menguatkan iman percaya mereka, supaya mereka menjadi yang terbaik dan bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak saudara cuci mobil? Ya, pernah enggak saudara cuci mobil, kemudian saudara pakai selang, dan supaya saudara mendapatkan tekanan air yang kencang, saudara menekan ujung daripada selang itu, ya. Maka yang dihasilkanlah tekanan air itu akan makin kuat, makin keras, dan itu makin jauh. Dan saya yakin prinsip yang sama dalam kehidupan. Pada waktu ada tekanan datang, pada waktu ada krisis datang, itu adalah kesempatan kita akan melompat lebih jauh. Itu adalah kesempatan Allah membawa kita naik level. Itu adalah kesempatan kita menikmati peningkatan dari Tuhan. Itu adalah kesempatan Allah memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Itu adalah kesempatan kita menikmati hal baru, mujizat baru, promosi dari Allah bagi kita. Dengarkan baik-baik, tekanan tidak akan pernah bisa menghentikan saudara, tetapi tekanan diizinkan oleh Tuhan untuk membawa peningkatan dalam hidup saudara. Doa saya hari ini, milikilah sikap yang benar pada waktu krisis terjadi dalam hidup saudara. Berhentilah mengeluh dan naikkanlah ucapan syukur kepada Allah saudara. Maka saya percaya saudara siap mengalami mujizat daripada Allah dalam hidup saudara. Haleluya. Saya akan memberi contoh kepada saudara. Nah saudara, di tangan saya ini ada gelas aqua yang isinya air aqua. Kalau saya bertanya kepada saudara, tolong deskripsikan gelas ini, ya, come on, saudara bisa melakukan, ya. Nah, saudara bisa aktif, ya, sekalipun secara online. Anggaplah kita sedang beribadah bersama-sama. Jadi, saudara bisa deskripsikan, ya, mengenai gelas ini. Apa yang ada di dalamnya? Pasti saudara sudah tahu ini isinya air. Nah, bagi beberapa orang sudah bisa punya pandangan, bisa saya gelas ini setengah penuh. Mengapa? Karena saudara melihat ini setengah penuh. Atau saudara yang lain melihat ini setengah kosong, ya, ke atas. Kalau setengah penuh saudara lihat yang airnya. Tapi kalau saudara menyebutnya setengah kosong, saudara lihat kosongnya. Tapi kalau saudara berkata setengah penuh, berarti saudara lihat isinya. Nah, bagi kita, Bapak Ibu Saudara, tolong dengarkan baik-baik, ya. Pada waktu kita hanya melihat setengah kosong, kalau kita orang yang negatif, maka kita akan melihat setengah kosongnya, tidak ada isinya. Isinya ada tapi sedikit, setengah kosong. Tapi kalau kita orang yang positif, kita melihat yang ada, ya. Sama dalam hidup, ada banyak orang, mereka punya banyak hal dalam hidup mereka. Tapi karena sikapnya negatif, mereka mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki. Mereka lupa mensyukuri sedikit yang mereka punya, atau apa yang sudah Allah berikan dan percayakan kepada mereka. Nah, saya mendorong saudara hari ini, berhentilah untuk mengeluhkan apa yang tidak saudara miliki, dan mulailah mensyukuri apapun yang saudara sudah miliki hari ini. Sekalipun mungkin itu tidak banyak, tapi syukurilah. Karena dengan bersyukur akan mendatangkan mujizat bagi saudara. Tuhan Yesus menolong saudara hari ini, ya. Saya mau berdoa buat saudara dimanapun saudara berada.
Ingat, Allah kita lebih dari cukup. Allah kita sanggup melakukan banyak hal, sanggup menolong kita melakukan apapun. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini sudah berkata, Pak, terlalu sulit, terlalu sukar, saya mendorong saudara, jaga mulut saudara dan mulai naikkan pujian kepada Allah. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Berhentilah mengeluh tentang pekerjaanmu, berhentilah mengeluh tentang pasangan saudara, berhentilah mengeluh tentang anak-anakmu, berhentilah mengeluh tentang keadaan di rumah saudara, berhentilah mengeluh tentang keuangan saudara, berhentilah mengeluh tentang apa yang saudara tidak miliki, dan mulai mensyukuri apa saja Allah sudah berikan pada saudara. Mulai naikkan ucapan syukur kepada Allah, karena dengan bersyukur saudara akan menikmati mujizat dari Tuhan. Ingat kumbang kapas tadi, ya, masyarakat di Alabama berkata, mereka membangun momen dan di bawah ini dikatakan, terima kasih kepada kumbang kapas yang telah mendatangkan kemakmuran bagi kota kami. Saya yakin suatu hari nanti saudara akan membuat monumen dalam diri saudara secara pribadi dan saudara berkata, terima kasih buat COVID-19, terima kasih buat virus corona, karena krisis ini mendatangkan berkat luar biasa dalam hidup saya. Jadi berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk mengeluh dan mulailah belajar bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk apapun yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara hari ini. Mari angkat tangan, angkat hatimu kepada Allah. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, tidak mudah buat kami untuk melalui masa-masa krisis dalam hidup kami. Tapi kami percaya kami tidak sendirian. Allah bersama dengan kami. Allah mengontrol segala situasi yang ada. Dan kami percaya Kau sanggup memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami. Hari ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, mampukan kami untuk belajar bersyukur. Biar dari mulut kami tidak keluar pengeluhan, tidak keluar sungut-sungut, tapi dari mulut kami keluar pujian, ucapan syukur kepada Allah. Dan pada waktu kami bersyukur, kami percaya Kau akan menempatkan kami. Kau sudah menempatkan kami. Kau menempatkan kami dalam daftar untuk mengalami mujizat dari Allah. Kami percaya Tuhan, karena ada terobosan promosi terjadi. Tekanan tidak akan menghentikan kami, tapi tekanan akan membawa peningkatan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tolong kami supaya kami pelihara sikap yang positif, yaitu terus bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Berdoa berkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Allah tolong mereka berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka, supaya dengan ucapan syukur tidak saja mereka mengalami berkat daripada Allah, mengalami Kanaan yang berlimpah susu dan madu, tetapi dengan ucapan syukur mereka juga akan jadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga terus sikap saudara supaya tetap bersyukur dan berhentilah untuk mengeluh. Selamat hari Minggu, Shalom. Haleluya. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara diberkati hari ini, dan doa saya adalah kita jadi berkat dimanapun kita berada, keluarga kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Doa saya adalah supaya saudara jadi garang dan terang dimanapun saudara berada, supaya melalui hidup saudara banyak orang diberkati. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya berdoa bagi saudara supaya kita nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku
sedang dalam kesedihan dihiburkan oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang sedang membutuhkan mujizat Tuhan, lakukan mujizat dengan kuasa dalam hidup mereka. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, jamah mereka. Saat mereka mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mengucap syukur buat Allah yang luar biasa, memberkati setiap anak-anak-Mu, rumah tangga, suami istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka pintar, cerdas, luar biasa. Yang bekerja diberkati pekerjaannya, usahanya diberkati. Tuhan, kami berdoa supaya bekerja mereka menjadi yang terbaik dalam usaha mereka. Tuhan, berikan kepintaran, ini yang luar biasa bagi mereka, potensi kemampuan yang luar biasa bagi mereka, sehingga mereka menghasilkan karya-karya terbaik di dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka yang sedang dalam kesulitan keuangan, berkat Allah limpahkan bagi mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami percaya Allah kami mengontrol segala sesuatu dan Engkau sanggup pelihara hidup kami. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Allah, sukacita, penghiburan daripada Roh Kudus, dan penyertaan daripada Kristus Tuhan Yesus kita menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat yang besar kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, tetap sebarkan sukacita dimanapun saudara berada. God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.